Saudara, mari buka Alkitabmu, Yesaya 6 pasal yang ke-8. Kita akan bicara tentang Hineni. Ada Anda yang sudah cukup banyak mendengar kata ini. Yesaya 6 ayat ke-8. Tapi juga banyak Anda yang walaupun sudah mendengar pun mungkin tidak pernah sungguh-sungguh hidup di dalam Hineni. Nah, itu sebabnya kita akan bicara tentang Hineni pagi hari ini, saudara. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini dulu, saudara. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Sampai di situ saja, saudara. Sekali lagi, Tuhan bertanya kepada Yesaya waktu itu, siapa yang mau pergi untuk kuutus? Dia tanya. Kemudian Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara, ini aku, utuslah aku. Dalam bahasa Ibraninya itu berarti hin. Dan itu adalah akar kata di mana orang hari-hari ini menyebut Hineni, saudara. Nah, Hineni artinya seperti yang ditulis di layar tadi, saudara. Artinya adalah here I am. Inilah aku. Ini aku Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau kuutus? Ketika Tuhan mencari orang, maka anak Tuhan yang bernama Yesaya tadi berkata, ini aku Tuhan. Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan berkata bahwa gereja ini perlu belajar sungguh-sungguh mempraktekkan tentang Hineni. Saudara, dengarkan. Tuhan menyatakan bahwa tanpa kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang Hineni, tanpa gereja ini menjadi orang yang Hineni pada Tuhan, maka percayalah, Tuhan tidak akan pernah bisa membawa kita kemana-mana, saudara. Sekalipun pengajaran Anda kuat, sekalipun talenta Anda kuat, sekalipun Anda bersedia untuk diajar berbagai macam pengajaran sekalipun, tapi kalau hatimu tidak pernah Hineni, saudara, tidak sungguh-sungguh Hineni, maka engkau tidak pernah bisa dibawa Tuhan kemana-mana. Tuhan tidak akan pernah bisa membawa kita naik kemanapun, ke pencapaian apapun, saudara. Tidak bisa, saudara. Saudara, Hineni itu bicara bukan cuma sekedar, ini aku Tuhan. Itu bukan cuma sekedar hanya pertanyaan lalu dijawab, saudara. Bukan. Tapi itu adalah sikap hati, saudara. Hineni itu seolah-olah sedang berkata begini, bahwa Tuhan, ini aku ingin sesuai dengan hatimu. Saudara, Anda harus dengarkan sebuah isi hati Tuhan. Betapa hari-hari ini orang-orang Kristen dan hampir di semua tempat, sebenarnya mereka ke gereja memang sama seperti Anda sekarang. Sekalipun dia ke gereja, tapi sama sekali tidak pernah menyediakan ruang hatinya untuk Tuhan, saudara. Kalaupun dia berdoa, kalaupun dia mungkin membaca Alkitab bahkan, semuanya serba kewajiban, saudara. Tapi saudara, kekristenan yang sejati tidak seperti itu. Lebih daripada itu, Tuhan ingin ada hati yang benar-benar mengarah ke Tuhan dan berkata, aku pengen hatiku sesuai dengan hatimu. Bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi hatinya sesuai dengan hati Tuhan. Dia ingin hatinya dikenan Tuhan, bisa mengenal kehendak Tuhan. Dan itu yang menjadi perenungannya setiap hari, setiap waktu, saudara. Nah, saudara, tanpa Anda punya sikap hati yang demikian, tanpa kita punya sikap hati yang demikian, sebenarnya Tuhan tidak pernah bisa membawa Anda kemanapun, sekalipun Anda pelayanan. Sekalipun bahkan Anda sudah, saya ketua komsel, waduh, mentereng kan lumayan.
Saya ketua online empowering. Saya ketua router. Tanpa hineni, Anda tidak akan pernah kemana-mana. Tidak akan pernah. Itu sebabnya ada banyak orang pelayanan, dia menjadi capek dan akhirnya kecewa dan bahkan kepahitan sama gereja. Karena hatinya hanya kewajiban saja. Saya tentu bukanlah orang yang bisa menilai hati Anda masing-masing. Tapi saya harap Anda mulai cek hati Anda selama ini. Entah Anda yang pelayanan maupun tidak. Apakah semua yang kamu kerjakan untuk Tuhan, arahnya kemana sebenarnya? Apakah Anda lakukan itu kewajiban, atau Anda lakukan itu juga hanya supaya Anda ini beruntung di hadapannya Tuhan, tidak bersalah? Atau sudahkah hatimu melakukannya karena ingin hatimu sesuai dengan hatinya Tuhan, dikenan dengan hatinya Tuhan? Saya tahu ketika saya bicara tentang perasaan, ada banyak orang, ngapain sih lo ngomongin begitu, gak asik banget. Tapi saya bicara pada banyak orang, dan saya membuktikan ikut Tuhan itu, kalau kamu gak pakai perasaan, kamu gak akan pernah kenal Tuhan. Saya ketemu orang-orang pinter, pelayan-pelayan Tuhan pinter. Saya tahu mereka gak pakai perasaannya untuk cari Tuhan. Mereka baca Alkitab karena yang dipakai otaknya saja, saudara. Maka mereka keliru besar sekali dan menyesatkan banyak orang, sekalipun masih Kristen. Saudara, saya tahu kuncinya ikut Tuhan. Anda memang harus pakai akal budimu, tapi engkau juga harus main perasaan dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau berkata, sebenarnya bahkan bagi Tuhan, Dia menghargai semua kerja keras Anda, saudara. Serius. Anda mungkin sudah mencoba rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin pelayanan. Anda sudah selangkah lebih maju daripada hidupmu yang kemarin. Tuhan menghargai itu, saudara. Serius. Dan saya mungkin mewakili apa yang Tuhan pandang baik. Saya berkata terima kasih, nak, untuk setiap kemajuan yang kau lakukan. Tapi percayalah, ketika hatimu gak bisa hineni, bukan Tuhan gak mau, Tuhan gak bisa bawa Anda ke tempat yang Dia mau. Hineni. Saya mau kita buka satu ayat, Kejadian pasal yang ke-3. Saudara, ini contoh orang ketika dia tidak hineni. Kejadian 3, Anda tahu ini soal dosa pertama kali dilakukan manusia oleh Adam. Betul, saudara? Di Taman Eden, Tuhan udah bilang kamu jangan makan buah pengetahuan. Dua orang pertama di bumi ini, mereka jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu akhirnya bahwa mereka telanjang selama ini. Kita lihat Kejadian yang ke-3, mulai ayat yang ke-7, saudara, kita lihat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat yang ke-8 yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kejadian 3 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudara, bayangkan, Tuhan cuma lewat, cuma mau menjenguk, cuma mau berbincang-bincang, berbagi kasih dengan mereka seperti biasanya di hari sejuk, betul? Dia cuma mau lakukan itu. Dia nggak nyuruh mereka yang berat-berat kok. Beda dengan tadi waktu dia ngutus Yesaya, itu dikasih kerjaan berat. Tapi ini Tuhan cuma mau bercengkrama, dan jangan-jangan saya yakin, jangan-jangan Tuhan mau memberkati mereka, betul nggak? Karena hubungan pertama Adam dengan Tuhan itu sangat sempurna, saudara.
Nah, Tuhan sedang mau memberi sesuatu. Dan bahkan saya yakin tanpa diberi pun hubungan yang dekat dengan Tuhan itu sudah menjadi berkat yang luar biasa, saudara. Tuhan nggak ngapa-ngapain, Tuhan tidak mau menghakimi mereka. Tuhan cuma mau ketemu mereka saja sebenarnya. Tapi mereka ngapain, saudara? Sembunyi. Mereka takut. Saudara, Anda tahu nggak? Orang yang nggak hineni, dia cenderung sembunyi dari Allah. Cenderung main kucing-kucingan. Dan tahukah Anda, dia merasa takut padahal Tuhan lagi nggak gitu sebenarnya. Takut tanpa sebab, takut tanpa alasan. Merasa diri nggak layak. Merasa takut dikoreksi karena itu seperti ditelanjangin, saudara. Anda yang ikut high empowering, Anda akan tahu bagaimana rasanya dikoreksi. Saya nggak tahu Anda tahan apa tidak. Kalau Anda tahan, puji Tuhan, Anda akan masuk level berikutnya. Tapi kalau Anda nggak tahan, ya udah, itu memang levelmu segitu aja. Jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu nggak pernah naik, sudah. Betul nggak? Anda kira jadi orang Kristen nggak akan dikoreksi ya, Pak? Semuanya coba haleluya, puji Tuhan, baik-baik saja semua. Enggak, saudara. Tuhan nggak pernah ngajari kayak gitu. Bahkan di level tertinggi pun dikoreksi sama beliau. Semua dikoreksi. Karena kita orang udah nggak ada yang benar hari ini. Betul nggak? Kita semua ada di dalam dosa, nggak ada yang benar. Makanya Tuhan akan koreksi terus. Karena nggak sesuai dengan hatinya. Nah, Anda yang nggak pernah mau dikoreksi, jangan harap kamu akan masuk ke tanah perjanjian, saudara. Apalagi Anda yang masih menyembunyikan diri terus. Saudara, pada saat itu seringkali orang yang tidak punya hati yang hineni, dengarkan, dia nggak pernah bisa ngerti maunya Tuhan apa, saudara. Tuhan lagi mau datang berhubungan baik dengan dia, dikira mau marah-marahin dia, makanya dia sembunyi, betul nggak? Tuhan lagi mau memberkati, dikira mau menghukum. Saudara, kalau hatimu nggak hineni, kamu sering salah sangka soal Tuhan. Kamu sering salah sangka. Dan banyak orang salah sangka soal Tuhan. Salah sangka itu ya, saudara, itu imanmu, saudara. Itu nggak cuma soal salah sangka kan biasa, Kak. Loh, itu imanmu, saudara. Kalau kamu salah persepsi soal Tuhan tuh, berarti itulah imanmu. Dan Tuhan berkata terjadi seperti apa? Imanmu. Kalau imanmu buruk, kamu curiga Tuhan tidak menyukaimu, maka yang kamu alami ya seolah-olah Tuhan tidak menyukaimu. Mengerti tidak? Kalau Anda nggak hineni, Anda pasti terjebak perasaan-perasaan semacam itu, menyembunyikan diri, merasa tidak aman ketemu Tuhan. Sehingga Anda lebih baik jauh daripada Tuhan. Karena kalau kamu dekat-dekat sama Tuhan, rasanya nggak aman. Seolah kamu udah nggak bisa menikmati kebiasaan dosamu lagi, saudara. Kebiasaan yang buruk. Minggu kemarin saya bicara kan bahwa Adam loh yang pernah ketemu Tuhan loh. Setelah dia diusir dari Eden, apakah dia bisa membawa anak-anaknya kenal Tuhan? Nggak bisa. Padahal dia lihat langsung Tuhan muka dengan muka. Kenapa begitu, saudara? Hatinya nggak hineni. Saudara, saya mau kasih tahu Anda ya. Kan mungkin Anda bertanya begini, loh Kak, tapi kan memang Adam kan lagi berdosa, pantas aja dia begitu. Beda sama yang namanya si Yesaya tadi. Saudara lihat baik-baik, balik ke Yesaya, saudara. Saya tunjukkan. Yesaya 6. Ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ini kedatangan Tuhan, saudara. Jadi dia lihat Tuhan datang dan ada orang berseru. Dia lihat sebuah penglihatan supranatural. Benar-benar dia lihat kedatangan Tuhan. Ayat yang keempat, perhatikan. Ayat yang kelima maksud saya. Lalu kataku, kata Yesaya, celaka aku,
Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang apa? Najis bibir. Bayangkan. Dia orang bener nggak tuh waktu itu? Nggak bener dia. Lihat ya. Dia orang berdosa dan saya yakin dosanya lebih banyak daripada Adam. Betul nggak? Soalnya dosanya Adam sudah diwarisi dia, tambah dosa yang lain, betul nggak? Dosanya banyak. Ya, kita lihat lagi. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, saya nggak tahu nih sekotor apa mulut dia, saya nggak tahu. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nggak cuma dia yang berdosa, tapi lingkungannya, pergaulannya juga berdosa. Yang nggak mungkin bertobat dia, betul nggak? Karena Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, betul nggak? Dia ada dalam pergaulan yang buruk itu. Jadi otomatis dia nggak sembuh-sembuh dari dosa itu sebenarnya. Betul nggak saudara? Namun mataku telah melihat, sahabat. Dia lihat Tuhan. Sama kayak persis kayak tadi si Adam dia lihat Tuhan, betul nggak? Kejadiannya sama kan? Adam lagi berdosa nih, tapi kemudian datang Tuhan dan Adam sembunyi, sama kan? Nah, si Yesaya juga dia berdosa, dia tahu dia najis bibir, dan dia lihat Tuhan datang. Kita baca sampai selesai, saudara. Tetapi seorang daripada serafim itu, ayat yang ke-6, terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu apa? Telah dihapus dan dosamu apa? Telah diampuni. Lu keren, saudara. Belum ada penebusan dosa waktu itu. Tapi ada pengampunan. Saya ulangi sekali lagi. Adam dia berdosa, dia lihat Tuhan, dia sembunyi. Kemudian Yesaya dia berdosa juga dan dia lihat Tuhan. Menurut Anda bedanya apa, saudara? Kenapa Yesaya diampuni dan Adam tidak? Anda tahu? Karena Yesaya berkata, celaka aku, binasa aku. Saudara, itu adalah perendahan diri. Itu adalah kata-kata, God, please ampuni aku. Anggap, saudara. Kejadiannya sama, mereka berdosa. Yang satu sembunyi, yang satu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu ceritanya. Seandainya saja Adam hari itu dia langsung datangin Tuhan tersungkur, God please ampuni aku udah salah. Barangkali ceritanya akan lain. Betul apa tidak? Saudara, Anda tahu nggak? Dengan Tuhan Anda harus main perasaan. Jadi saya lakukan itu. Gila nih, Tuhan kudus banget. Dan itu pemandangan pertama kali dia jumpa dengan Tuhan. Dan dia berkata, setelah dia lihat Tuhan, dia lihat dirinya, waduh, gak matching ini, gak sama ini. Dia kudus banget, gua najis banget. Tapi dia gak sembunyi kayak Adam. Dia berkata, God, ampuni aku. Aku tahu nih, mestinya celaka, binasa aku ketemu engkau. Merendahkan diri, saudara. Saudara, merendahkan diri itu perlu. Tapi bukan untuk Anda jauh dari Tuhan. Merendahkan diri yang benar itu Anda datang padanya. Anda minta ampun. Anda ungkapkan siapa dirimu. Sebobrok apa kamu cerita padanya. Tapi jangan menjauh. Dekati Tuhan. Dengan berkata, Tuhan, here I am, Lord. Ampuni aku. Dan itu menggetarkan hati Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkata, kasih pengampunan ke orang ini. Itu awal mulanya kalau Anda mau hineni, saudara. Karena ada banyak orang tidak pernah bisa memandang dengan benar siapa Tuhan, siapa dirinya. Kalaupun dia lihat Tuhan, dia lihat dirinya begitu buruk, dia berkata, aku nggak layak, aku pergi saja. Nah, ini salah. Betul? Datangi Tuhan. Saudara, saya baru mengerti sebenarnya kenapa Tuhan ngajari kita belajar hineni.
Kenapa begitu? Saudara, saya mau tunjukkan dua saksi. Karena Alkitab berkata kalau ada dua saksi maka itu sah. Dua saksi saja. Yuk kita lihat, kita buka kitab Daniel. Daniel 10, kita mulai dari ayat yang pertama, saudara. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Dia sudah dapat pernyataan dari Tuhan dan dia sungguh-sungguh memperhatikan penglihatan itu. Tidak dianggap berlalu saja. Itu hati hineni, saudara. Anda kalau mau hatimu hineni, setiap firman, setiap pernyataan Tuhan, setiap apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin-pemimpinmu, Anda tidak anggap itu berlalu begitu saja. Apalagi yang datang dari Tuhan, saudara. Anda akan camkan itu. Dan saudara, penglihatan yang dilihat Daniel itu sangat luar biasa. Dia sampai nggak habis pikir, itu apa ya? Karena begitu jauh dari apa yang pernah dia lihat. Makanya setelah itu saudara lihat sikap hati Daniel. Anda lihat ayat yang kedua. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung. Padahal nggak ada orang yang mati di hidupnya. Tapi dia berkabung, saudara. Gara-gara penglihatan itu. Anda lihat betapa hatinya begitu mengarah pada Tuhan. Ketika Anda tahu Salatiga sedang diancam oleh iblis dengan gunung yang akan diledakkan. Bagaimana hati? Apakah Anda berkata, sudahlah. Itu hari Minggu kemarin, sudah. I don't care. Anda ngerti nggak? Hineni nggak gitu. Lanjut, saudara. Ayat yang kedua. Pada waktu itu, aku Daniel berkabung berapa lama? 3 minggu penuh. Waduh, keren. Nggak cuma 3 jam berkabungnya, tapi 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak aku makan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Bayangin. Puasa ternyata dia. Berkabung dengan cara berpuasa. Ayat yang keempat. Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris. Ku angkat mukaku lalu kulihat. Dia melihat sesuatu, saudara. Apa yang dilihat? Tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata yaspis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilat. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Dia lihat apa, saudara? Dia lihat sosok makhluk surgawi. Dia lihat utusan Tuhan dari surga. Ini malaikat, saudara. Tapi perhatikan apa yang menarik di ayat yang ke-7, saudara. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar. Sehingga mereka lari bersembunyi. Saudara, apa yang menarik, saudara? Daniel nggak sedang sendirian loh. Dia lagi banyak sama anak buahnya, tentara-tentaranya. Saudara, dia nggak sendirian. Waktu ada penglihatan itu, dia lagi rame-rame. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Yang bisa lihat kedatangan utusan Tuhan itu cuma siapa? Daniel. Saudara, tolong dengarkan saya sekarang. Hanya orang yang hatinya hinenilah yang bisa menangkap yang dari Tuhan. Hanya orang yang hatinya hinenilah yang bisa melihat perkara yang Tuhan kerjakan. Hanya orang yang hatinya hinenilah yang tahu Tuhan sedang berbuat apa. Yang tahu Tuhan sedang menggiring Anda kemana. Yang tahu Tuhan sedang mengajari Anda apa. Hanya orang yang hatinya hineni. Ada banyak orang Kristen di gereja. Mereka sama-sama mendengar.
Mereka sama-sama diajari hal yang sama. Anda punya Alkitab yang sama di rumah. Anda juga punya Tuhan Yesus yang sama yang saya sembah. Tapi percayalah, kalau hatimu tidak pernah hineni, Anda tidak akan pernah bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bahkan Tuhan ngomong apa Anda nggak akan ngerti, saudara. Ada satu orang yang hatinya hineni, dia akan langsung bisa nangkep Tuhan maunya apa. Dia kerjakan itu dan bom jadi. Tapi yang lain mereka hanya tim hore saja. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya Kristen. Yang penting saya kota beriman. Dia masuk gereja. Yang penting saya punya Alkitab. Yang penting saya berdoa. Pokoknya gitu aja. Tidak pernah peduli hati Tuhan. Tidak pernah merasa hatinya perlu sesuai dengan Tuhan. Tidak pernah mengarah hatinya ke Tuhan. Waktu Tuhan bekerja pun dia berkata, ya hidup ya biasa saja. Tidak pernah matanya bisa melihat Tuhan sedang bergerak, saudara. Bagaimana mungkin orang kayak begini bisa dibawa Tuhan ke tempat yang dijanjikan Tuhan? Tuhan gerak aja dia nggak bisa lihat. Betul nggak, saudara? Makanya Tuhan berkata, tanpa hineni hatimu, aku tidak akan pernah bisa membawamu kemana-mana. Bukan Tuhan nggak mau bawa Anda, Dia nggak bisa bawa Anda. Karena kamu nggak pernah bisa lihat Dia sedang apa. Kamu nggak akan pernah bisa lihat maksud Tuhan seperti apa. Hanya yang hineni, saudara. Kita lihat satu contoh lagi. Buka Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalannya Tuhan Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Bayangkan, hatinya lagi marah banget sama anak-anak Tuhan. Tapi Anda harus tahu, marahnya Saulus ini bukan karena dia seorang jahat. Dia marah karena dia nggak ngerti kalau itu Tuhan. Dia sedang membela Tuhan yang dia sembah selama ini, Jehovah. Dia sedang bela Tuhan, tapi nggak ngerti kalau ini jalurnya Tuhan, gitu loh maksudnya. Tapi hatinya cinta Tuhan banget. Justru dari semua orang Yahudi, dialah orang muda yang berani ngambil keputusan bunuh tuh semua orang Kristen. Karena dia taunya dia yang benar itu Tuhan yang dia sembah selama ini. Itu dia marah karena saking cintanya sama Tuhan sebenarnya. Cuma dia nggak ngerti kalau Kristen itu benar. Nangkep maksudnya? Anda tahu nggak? Ada sebuah kemarahan ilahi dalam dirinya. Tapi kemarahan itu salurannya salah. Tapi yang jelas, dia orang yang hineni hatinya. Karena dia tahu, dia sedang melakukannya untuk Tuhan yang benar. Ya, saking cintanya dia. Kenapa cuma dia? Kenapa orang Farisi kagak? Karena orang Farisi melakukan pemberontakan bukan karena cinta akan Tuhan. Tapi karena dia merasa politiknya sedang diganggu, saudara. Anda mengerti ya? Lain dengan Paulus. Dia merasa marah bukan karena soal politik. Dia nggak urusan. Soal kekuasaan dan sebagainya nggak urusan. Dia hanya merasa ini orang sesat. Harus diselesaikan. Saking cintanya sama Tuhan. Saya katakan ini supaya Anda ngerti. Ini orang hineni, saudara. Ini bukan orang sembarangan. Lihat apa yang terjadi. Ayat yang ketiga, saudara. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia dengar audible voice, suara beneran kayak orang ngomong di kepalanya, di telinganya. Dia dengar keras, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima, saudara. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, dia baru tahu. Nah,
Ternyata Tuhan itu Yesus. Oke? Dia baru tahu. Ini sama kayak Yesaya tadi. Ketemu Tuhan, betul nggak? Sama kayak Adam tadi, ketemu Tuhan. Paulus juga sama, ketemu Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7, mari kita baca sama-sama ayat ini. Dengan suara yang keras, sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saudara, yang lain masih bisa dengar sama kayak Saulus, tapi mereka tidak lihat apa-apa. Hanya Paulus yang lihat cahaya itu. Betul nggak? Kenapa begitu? Kenapa yang lain nggak ngerti 100%, saudara? Saudara, yang tadi, yang temannya si Daniel, itu prajurit biasa. Yang nyertai Paulus ini prajurit yang juga agamanya sama Saulus. Sama-sama Yahudi, sama-sama tahu Tuhan yang benar. Makanya masih bisa dengar itu. Saudara, dalam level tertentu, Anda boleh sama-sama Kristen. Tapi kalau hatimu nggak hineni, engkau hanya dapat sepotong-sepotong saja, saudara. Betul nggak? Jadi Paulus dapat penuh. Dia lihat cahaya itu. Dan dia lihat juga. Dia dengar suara juga. Seandainya mereka punya hati yang sama dengan Paulus barangkali, hari itu yang bertobat, yang matanya buta, mungkin gak cuma Paulus. Betul gak, saudara? Tapi cuma Paulus yang matanya buta karena lihat cahaya itu. Dan dia yang dipakai Allah. Kenapa Tuhan bisa pakai Paulus dan bawa Paulus untuk pekerjaan tangannya yang besar? Karena hatinya hineni. Tidak seperti pengikut Tuhan yang lain. Saya memberi pilihan pada Anda. Saya yakin Tuhan merindukan hal ini. Anda mau yang mana? Jadi orang Kristen biasa, yang sama dengan yang lainnya, yang sama-sama ke gereja, yang sama-sama mendengar suara Tuhan mungkin. Anda sama-sama mendengar firman Tuhan di gereja, tapi matamu tidak pernah melihat Allah, saudara. Matamu tidak pernah bisa melihat karya Allah yang mengubah hidupmu, saudara. Anda mau yang mana? Anda masih mau menjadi orang Kristen yang penting aku Kristen? Atau Anda coba mau cari, Tuhan, ajari aku jadi hineni. Tanpa hineni, saudara, Anda nggak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa melihat karya Tuhan yang mengubah hidupmu, saudara. Tidak akan pernah. Satu ayat terakhir kita buka kitab Mazmur, saudara. Saya akan tunjukkan caranya bagaimana menjadi hineni. Mazmur 123 ayat yang kedua. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudara, maksudnya apa sih ayat ini? Ingat ya, hamba zaman dulu itu, dia selalu lihat tangan tuannya. Entah dia perempuan maupun laki-laki, lihat tangan tuannya. Tuannya nggak perlu susah-susah ngajari, ini begini loh, bikinnya begini, enggak gitu. Zaman dulu, hamba dan tuan itu, tuannya tinggal perintah aja, pakai tangan. Kayak bos beneran memang. Salah hukum. Dan hamba harus sehormat itu dengan tangan tuan atau nyonyanya. Dia harus bisa memperhatikan tangannya tuan ini lagi apa. Tangannya tuan misalnya lagi duduk di kursinya dan dia gini-gini. Dia tahu tuannya sedang mikir sesuatu. Kalau tuannya tangannya masih gini-gini terus, dia berkata, aku harus kasih minum nih buat Tuhan, supaya dia mikirnya lebih tenang. Gak ngomong loh, main perasaan. Orang Kristen itu kalau hineni, dia matanya terarah ke Tuhan terus, meraba hati Tuhan. Anda matamu Anda tujukan kemana, saudara?
Saya lihat kenyataan Kak, selesai kamu sudah. Aku nggak ngerti mataku kemana ya, mataku yang tak lihat ini. Anda nggak pernah ngerti. Karena hatimu tidak pernah mencoba cari tahu hati Tuhan. Matanya terarah ke Tuhan. Atau Tuhan berkata, di mana kamu Adam? Sebenarnya Tuhan mau tanyakan bukan posisimu sudah. Di mana kamu? Aku di sini Kak, di Salatiga. Aku di sini Tuhan, aku sudah di gereja nih. Enggak. Yang Tuhan mau tanyakan adalah sikap hatimu, kiblatmu kemana? Moralmu, kiblatnya kemana? Standar hidupmu, kiblatnya kemana? Arah matamu kemana? Kiblatmu ke standar firman Tuhan, hati Tuhan, atau sakarepmu dewe? Sebabnya Tuhan berkata, di mana kamu? Apakah Anda bisa berkata, Hineni Tuhan, ini aku Tuhan, aku sedang mengarah padamu. Saudara, di Israel itu setiap kali pemimpin sinagog atau mungkin pemimpin pujian kalau kita sekarang, sebelum dia memulai ibadah, dia akan berkata Hineni. Apa maksudnya? Dia sedang mencoba arahkan semuanya terarah ke Tuhan. Dia berkata, Tuhan ini kami Tuhan, ini kami berdiri di hadapan. Bukan cuma sekedar, iki aku nang gereja Tuhan, bukan. Tapi dia pengen hatinya dibentuk sesuai dengan hatinya Tuhan. Makanya dia berkata, Hineni Lord, Hineni. Saudara, saya tidak tahu persis apakah Anda mengerti yang saya maksud. Tapi saya berdoa, saya pengen bukan cuma sekedar teori yang masuk. Saya ingin kita jadi pelaku-pelaku dari kebenaran ini, saudara. Karena terus terang, saya dengar jelas Tuhan berkata, tanpa Hineni, aku nggak bisa bawa kalian kemanapun. Tanpa Hineni, maka sia-sia semua pekerjaan kita, saudara. Tidak akan ada yang jadi. Bisakah kamu setiap hari matamu mengarah pada tangan Tuhan, meraba hatinya, dan mencoba membuat hatimu sesuai dengan hati Tuhan. Berkata, Tuhan ini aku Tuhan, buat aku sesuai dengan hatimu. Bawa aku mengerjakan yang engkau ingin aku kerjakan, bahkan yang tidak kamu katakan Tuhan. Tapi yang aku tahu, arah hatimu, arah tanganmu mengarah ke sana. Buat aku melihat karyamu, buat aku bisa menyaksikan itu. Kalaupun kamu berdosa, kamu tidak lari. Tapi kamu berkata, Tuhan ini aku berdosa. Rendahkan dirimu di dekat kakinya, bukan jauh dari dia. Di dekat kakinya. Dan saya yakin pengampunan Tuhan akan turun atas kamu. Amin saudara. Apakah Anda mengerti sekarang? Saya harap dalam bulan ini semua pengajar mengajarkan tentang Hineni. Dari apapun yang Anda dapat soal Hineni, ajarkan. Supaya kita makin ngerti apa itu Hineni. Apakah Anda belajar sesuatu hari ini saudara? Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri saudara.